Izin Bu, bisa dijelaskan bagaimana tentang RPJMD ini berjalannya revitalisasi Pasar Ciputat baru terlaksana sekarang dan kapan Bu? Ya. Itu. Jadi rencana untuk revitalisasi Pasar Ciputat memang sudah tertuang di RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016 dan 2000 sampai 2021 ini, dan insya Allah akan terlaksana di tahun ini, di mana ini tentu sudah melalui proses tahapan dari mulai musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota sampai kemudian dilaksanakan dalam APBD di 2020 ini. Itu Mas. Bu, ada berita-berita miring atau tentang pedagang yang menolak adanya biaya mahal, lalu biaya sewa yang terbanding berkali-kali lipat dibanding sebelumnya, itu bagaimana Bu tanggapan dari pemerintah? Ya. Jadi intinya pada saat kita melakukan revitalisasi tentu kan untuk mendapatkan hasil yang optimal, kualitas yang baik, perlu dilakukan relokasi pedagang. Kebetulan pedagang di Pasar Ciputat cukup banyak ya Mas, ada sekitar 650 pedagang. Nah dalam proses ini perlu kerjasama, baik antara pedagang dengan lintas sektor maupun dengan masyarakat. Nah saat itu tuntutan pedagang adalah direlokasi di tempat yang dekat dengan tempat semula. Maka kami sudah mencarikan tempat yang paling tepat adalah tempat penampungan sementara yang sekarang sudah ada di posisi samping dari Pasar Ciputat ya. Nah, kemudian untuk melakukan pada saat relokasi kami tidak membebankan biaya untuk menyewa kios maupun lapaknya. Jadi silakan ditempatkan sesuai dengan tempat yang sudah dilakukan pengundian sebelumnya. Nah, adapun biaya yang memang rutin pedagang ini biasa keluarkan di pasar sebelumnya dalam bentuk retribusi adalah namanya biaya operasional, jadi bukan biaya sewa ya. Nah biaya operasionalnya biasanya dilakukan pemungutan mau harian atau bisa juga bulanan. Nah ini yang nanti akan dikonversikan di tempat yang baru. Jadi out of paketnya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pedagang di tempat lama dengan di tempat baru ini insya Allah akan sama atau sebanding. Jadi sebetulnya mungkin sampai hari ini pun belum ada ya terkait dengan penarikan itu, tetapi kami berusaha agar pedagang ini tidak mengeluarkan biaya lebih pada saat dilakukan relokasi. Jadi biaya operasional di tempat lama sama dengan di tempat baru. Itu Mas. Jadi itu sudah diklarifikasi juga ya. Kalau itu berapa sebenarnya? Ya, jadi kalau di tempat yang baru kurang lebih ya, kalau di bulanan ya sekitar, karena berbeda-beda, ada lapak, ada kios. Jadi antara 200 sampai 250 per bulan. Tapi bisa juga dilakukan per hari. Jadi kalau per hari hitungannya masih di bawah 10.000 ya. Jadi kurang lebih ini sama dengan ketika di pasar yang lama dilakukan penarikan retribusi. Nah Bu, kan terkait revitalisasi ini Bu, ada beberapa jalan Haji Usman Pelapak yang PKL itu. Nantinya mereka itu akan diberi wadah kembali atau tempat dagang kembali atau dibiarkan begitu saja Bu? Ya. Jadi di posisi antara pasar gedung A dan gedung B ini kan ada beberapa PKL ya, yang menempati area jalan untuk pejalan kaki. Kami juga sudah menginventarisir datanya sehingga kami memberikan tempat untuk mereka pindah juga di tempat yang sama dengan pedagang dari plaza dari Pasar Ciputat yang A maupun yang B. Jadi kami menghimbau mereka juga untuk pindah ke sana sehingga tempat tersebut clear dan bersih sehingga dapat dilakukan pembangunan dengan baik gitu. Nah, manakala mereka sudah bisa pindah dan kerjasamanya sudah baik, maka ke depan kami juga akan memperhitungkan mereka untuk bisa masuk ke dalam Pasar Ciputat sesuai dengan zonasi nanti setelah dilakukan revitalisasi. Nah, di master plan yang gedung baru ini Bu, untuk revitalisasi Pasar Ciputat, sistem zonasinya seperti apa sih Bu yang direncanakan? Jadi sistem zonasi kita mengikuti kepada standar SNI Pasar ya, yang 8152 tahun 2015. Jadi itu ada zonasinya, nanti zonasi untuk daging, untuk sayuran, kemudian untuk pakaian dan lain sebagainya itu diatur sesuai dengan ketentuannya.
Untuk sekarang sudah ada aturan ya Bu, entah di lantai 1, 2, 3 Jadi untuk apa? kami tentu memberikan berdiskusi juga dengan yang membangun, kan dalam hal ini dinas bangunan ya. Nah di sana kami menyampaikan terkait dengan standar ini, sehingga pada saat nanti melakukan pembangunan ya sudah sesuai dengan ketentuannya. Nah, Bu. Udah dibangunannya? Oh masih tanah kosong. Baru bangunan. Oh yang baru Pak, ini ada bangunan sih Bos. Kantor ini Gitu. Terus ya kalau itu berhasil, insya Allah lah ya nggak sekumuh sekarang lah gitu. Kalau sekarang kan ramai di bawah biakan apa sih? Iya, Bu. Ngerem dia ke pinggir ya. Jangan lupa subscribe ya.